Hai, perkenalkan nama saya Dia Ayu Alfida Nurfitriana atau biasa dipanggil Anin, NIM 1810 123220007. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari tes minat dan bakat. Jadi teman-teman, tes minat dan bakat ini digunakan agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri secara tepat, jelas, nalar, dan logis menyangkut mengenai minat dan bakat dalam dirinya sendiri. Nah, sebagai seorang siswa atau sebagai individu, tentunya perlu dilakukannya suatu tindakan secara tepat, baik dalam kegiatan pembelajaran, kemudian memilih jurusan atau program, kemudian memilih teman, memilih lapangan pekerjaan, jabatan, dan karir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengenai pengertian apa sih itu tes dan minat bakat. Jadi ada beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai minat dan bakat ini. Yang pertama ada Crow and Crow dalam buku The Jolly tahun 2009. Jadi si Crow and Crow ini mengungkapkan atau mengemukakan mengenai minat adalah kekuatan pendorong yang menyebabkan individu memberikan perhatian kepada seseorang atau kepada aktivitas tertentu. Nah, sedangkan si tokoh lain yang bernama Guilford mendefinisikan bahwa bakat sebagai kemampuan kinerja yang mencakup dimensi perfectual, psychomotor, and intellectual. Nah, jadi bisa disimpulkan sendiri ya apa itu pengertian dari minat dan bakat. Nah, oleh karena itu bakat ini dikategorikan sebagai suatu kemampuan atau ability yang memiliki 3 arti. Nah, akan saya jelaskan nih. Yang pertama itu ada achievement, yang artinya sebuah kemampuan aktual yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Kemudian yang kedua ada yang artinya sebuah kemampuan potensial yang dapat diukur secara tidak langsung melalui pengukuran kecakapan individu, di mana kecakapan berkembang dari perpaduan antara dasar dengan latihan yang intensif dan pengalaman. Kemudian yang terakhir ada aptitude, yaitu kualitas pada diri individu yang hanya dapat diukur dengan menggunakan alat tes khusus yang sengaja dibuat untuk mengungkapkan sebuah kemampuan tersebut. Nah, si tes bakat ini atau aptitude test ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan belajar bawaan dalam bidang khusus yang diperlukan untuk memfasilitasi belajar. Kemudian kecerdikan, kepandaian, kesesuaian, kesiapan, kecenderungan, atau diperoleh disposisi sebagai kapasitas untuk aktivitas tertentu. Nah, tentunya si tes bakat ini memiliki tujuan. Ada 3 tujuan nih. Yang pertama, untuk membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan maupun pekerjaan. Terus tujuan yang kedua, untuk mendiagnosa masalah belajar yang dialami oleh seseorang atau siswa. Terus yang ketiga adalah sebagai sarana untuk mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki oleh seseorang.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Septi dari kelompok 4 dengan NIM 1810123210036. Di sini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis tes minat dan bakat. Di sini ada 4 jenis-jenis. Yang pertama itu adalah DAT, Differential Aptitude Test. DAT ini sendiri adalah bertujuan untuk menentukan ke arah manakah kecenderungan bakat seseorang itu. Kemudian yang kedua itu adalah Kraepelin. Kraepelin ini sendiri adalah bertujuan untuk mengetahui bakat tunggal seseorang. Kemudian yang ketiga adalah tes minat. Tes minat ini sendiri bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat seseorang. Kemudian yang terakhir itu adalah tes minat jabatan lektor. Tes minat jabatan ini sendiri adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh minat jabatan seseorang itu sendiri. Ya, baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu DAT, yaitu maksudnya yaitu differential aptitude test. Maksud dari DAT ini sendiri adalah berusaha untuk menentukan ke arah manakah kecenderungan bakat seseorang. Dari hasil tes tersebut dapat diperoleh skor seseorang dari masing-masing subtes berikut, yaitu tes kemampuan verbal atau verb reasoning. Verb reasoning ini sendiri adalah sebagai kemampuan memberikan pengertian dalam hal bahasa. Kemudian yaitu tes kemampuan numerik atau numerical reasoning. Numerical reasoning ini sendiri bertujuan untuk dalam hal hitungan angka-angka. Kemudian yaitu tes penalaran abstrak atau abstract reasoning. Isi tes ini sendiri dirancang untuk mengungkap pemahaman umum tes seseorang. Kemudian yaitu tes kecepatan dan ketelitian atau clerical speed and accuracy. Kemampuan ini di dalam hal kecepatan dan ketelitian seseorang. Kemudian yaitu ada tes pengertian mekanik atau mechanical reasoning. Kemampuan di dalam hubungan ini dengan permesinan. Kemudian selanjutnya tes ruang bidang atau space relation. Kemampuan dalam hubungan ini dengan ruangan tes itu sendiri. Kemudian yang terakhir G, pemakaian bahasa atau mengeja, mengukur kemampuan tata bahasa yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 181232130. Di sini saya akan menjelaskan tentang DAT. DAT ini adalah tes yang berusaha untuk menentukan ke arah manakah kecenderungan bakat seseorang. Dan di tes DAT ini terdapat 7 tes, yaitu tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerik, tes penalaran abstrak, tes kecepatan dan ketelitian, tes pengertian mekanik, tes ruang bidang, tes pemakaian bahasa. Dan saya akan menjelaskan tentang tes kemampuan verbal. Tes kemampuan verbal ini yaitu memberikan pengertian dalam bahasa untuk mengetahui seberapa jauh seseorang dapat mengerti ide-ide, konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Di sini ada juga tes kemampuan numerik, yaitu kemampuan dalam hal hitung angka untuk mengetahui seberapa baik seseorang dapat mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Di sini ada juga tes penalaran abstrak, yaitu tes yang dirancang untuk mengungkap pemahaman umum, kemampuan dalam memberikan pengertian dan pemahaman materi yang bersifat abstrak. Di sini ada juga tes kecepatan dan ketelitian, yaitu tes
yang di dalamnya ada hal kecepatan dan ketelitian. Tujuannya adalah untuk mengukur kecepatan memberi jawaban atau tanggapan dalam suatu persepsi sederhana, mengungkap kecepatan persepsi, mengingat dan dengan cepat, kemampuan memberi tanggapan. Di sini ada juga tes pengertian mekanik, yaitu kemampuan di dalamnya hubungannya dengan permesinan, mengukur aspek daya penalaran di bidang kerja mekanis dan prinsip fisika. Terus ada juga tes ruang bidang. Kemampuannya adalah dengan ruang. Tes ini mengukur kemampuan berpikir secara visual dari bentuk geometris, memahami gambar dari 2 dimensi untuk menjadi bentuk 3 dimensi. Tes ini dapat disajikan secara individual maupun secara klasikal. Dan di sini ada juga pemakaian bahasa atau mengeja. Tes ini untuk mengukur kemampuan membedakan tata bahasa yang baik dan benar, tanda baca, dan penggunaan kata. Dan tujuan DAT. Tujuan DAT itu ada 4 macam. Pertama itu untuk mendapat prosedur penalaran yang ilmiah, terintegrasi, dan standar. Yang kedua itu untuk melakukan prediksi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Ketiga untuk pelajaran atau profesi yang memerlukan persepsi hubungan antara benda-benda. Keempat itu mengungkap prestasi belajar pada bidang tertentu agar lebih spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sayudi, NIM 1810121110005. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang Kraepelin atau tes Kraepelin. Tes Kraepelin ini sendiri adalah tes bakat tunggal, yaitu untuk mengetahui bakat atau kemampuan seseorang dalam bekerja. Adapun faktor-faktor yang diungkap dalam tes ini yaitu pertama tentang kecepatan kerjanya atau panker, yang ditujukan pada beberapa prestasi yang dicapai melalui pengerjaan tes. Yang kedua itu tentang ketelitian kerja atau Tienker, yang ditujukan pada berapa kesalahan atau loncatan yang diperbuat selama mengerjakan tes. Yang ketiga itu keajekan kerja atau Jenker, yang ditujukan dengan irama kerja seseorang dalam mengerjakan tes. Terus yang terakhir itu tentang ketahanan kerja atau Hanker, yaitu ditujukan pada garis Ausdaner dalam mengerjakan tes. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leski Nur Rahma, NIM 181012322001. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tes minat. Seperti yang bisa kalian lihat di PPT, tes minat itu pada dasarnya menurut ahli psikologi itu memandang bahwa minat sebagai aspek non-kognitif yang sama sekali berbeda dengan aspek kognitif. Nah, sebagai konsekuensinya, untuk mengetahui minat seseorang itu digunakanlah instrumen yang antara lain bisa berupa tes. Sedikit sejarah mengenai sejarah tes minat itu dimulai pada tahun 1921 dengan diterbitkannya tes minat yang pertama, yakni Carnegie Interest Inventory. Nah, menurut beliau, minat merupakan faktor dari dalam individu yang menunjuk pada typical performance. Jadi dalam konteks pekerjaan, tampilan ini mengacu pada senang atau tidak senangnya individu pada suatu bidang pekerjaan. Selanjutnya adalah tujuan dari tes minat. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di PPT, ada beberapa tujuan dari tes minat ini antara lain. Yang pertama adalah untuk menunjukkan jabatan-jabatan bagi studi lebih lanjut. Nah, maksudnya di sini, jabatan-jabatan ini meliputi tipe kerja yang disukai atau yang ditampilkan oleh seorang siswa. Tetapi, di samping itu siswa harus memperhatikan tentang kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, tujuan dari tes minat selanjutnya adalah untuk menguji seseorang yang telah memilih suatu jabatan tertentu. Nah, maksudnya di sini adalah prevent record itu khususnya dipergunakan sebagai suatu pemeriksaan apakah pilihan jabatan seorang itu sesuai dengan tipe kesukaan yang dipekerjakannya. Apabila jabatan ini tidak memuat kegiatan-kegiatan yang biasanya sukai, maka berarti bahwa pilihannya itu salah.
Tujuan dari tes minat selanjutnya adalah untuk mengecek pilihan karir sebelum meningkat lebih lanjut. Nah, tujuan dari mengecek pilihan karir sebelum meningkat lebih lanjut ini adalah untuk mengetahui derajat kedalaman minat sehingga dapat dipergunakan sebagai kontribusi untuk mencapai hasil pendidikan. Hai, perkenalkan nama saya Karela Lekesya dengan NIM 18101231200014. Jadi, saya di sini akan menjelaskan apa itu tes minat jabatan dari Licorpi. Nah, jadi tujuan utama dari adanya tes ini adalah untuk membantu individu dalam menentukan jabatan yang dapat ditempatinya. Nah, dalam tes ini ada 6 bidang minat. Yang pertama adalah bidang pribadi sosial, atau pekerjaan ini dapat diartikan pekerjaan yang melibatkan hubungan atau suatu layanan. Jadi tidak menutup kemungkinan yang bekerja dalam ranah ini akan terus menerus berhubungan dengan orang-orang baru atau orang-orang dari luar gitu. Jadi berupa interaksi langsung. Yang kedua ada bidang natural. Nah, di bidang ini itu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang melibatkan alam terbuka. Jadi di sini merupakan suatu kesempatan di mana dapat bekerja dengan lingkungan baru selain kantor gitu. Jadi di alam bertemu dengan hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada bidang sains. Sesuai namanya bisa diartikan bahwa pada bidang ini orang yang bekerja akan senang bereksperimen atau menemukan membentuk suatu hal yang baru dan yang nantinya akan dikenalkan pada lingkungan sekitarnya. Jadi ini bisa dikatakan membentuk suatu terobosan-terobosan terbaru. Ya, itu tadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Sabila, NIM 18101231200016 dari Rek A. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi selanjutnya ada bidang seni atau art. Jadi minat dalam musik atau drama, novel, dan seni lainnya ditampakkan dalam skor yang tinggi di bidang ini. Keinginan untuk meningkatkan kualitas estetika melalui kehidupannya sehari-hari seperti mengatur bunga dan kursi atau tata ruang dan halaman digambarkan dari bidang minat ini. Yang kedua ada bidang minat bisnis atau business. Bidang ini ditandai dengan kegiatan-kegiatan perniagaan dalam arti luas. Jadi tekanan terletak pada kontak bisnis ini yang berbeda dengan kontak bisnis yang berbeda dengan kontak pribadi sosial pada umumnya. Kontak dilandasi dengan perhitungan keuntungan memainkan peranan penting di sini. Skor yang tinggi di bidang ini adalah penjualan, manajemen perdagangan, dan aktivitas distributif, kerja kantor, dan kesekretariatan perbankan menggambarkan minat di bidang ini. Lalu yang terakhir ada bidang minat atau bidang minat mekanik. Jadi bidang minat mekanik ini meliputi bidang kegiatan yang mempersyaratkan pemahaman mekanika dan permesinan. Jadi pekerjaan seperti penyediaan dan perbaikan alat mesin, operator mesin, kerja konstruksi, perancang, operator pengeboran merupakan sebagian dari pekerjaan yang membutuhkan bidang minat di bidang ini, permainan dan mekanika. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu selanjutnya ini adalah pengertian pengadministrasian. Pengertian administrasi sendiri adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan sebuah proses. Jadi pengadministrasian dalam tes ini sendiri biasanya berkaitan dengan sebuah hal, yaitu catat mencatat atau biasanya mencatat data diri seseorang ataupun mencatat hasil dari tes seseorang itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Nah, tadi udah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian pengadministrasian tes minat dan bakat.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengadministrasian minat dan bakat tadi. Jadi di sini ada 6 langkah atau 6 hal yang perlu diperhatikan dalam pengadministrasian minat dan bakat. Yang pertama kita harus menyusun dan melakukan pengadministrasian instrumen, harus berusaha mengantisipasi jenis-jenis masalah yang mungkin muncul dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi masalah-masalah terkait pengadministrasian instrumen tadi yang lazim dicoba untuk dideteksi lewat uji coba kecil-kecilan dengan cara mengadministrasikan instrumen tersebut secara tak baku seraya meminta tanggapan tentang berbagai aspek instrumen dari para responden. Kemudian langkah yang kedua itu ada pengadministrasian instrumen harus peka nih terhadap sejumlah faktor terkait aneka materi stimulus, prosedur administrasi, dan aneka cara dalam memberikan respon yang dapat mengurangi validitas kesimpulan yang ditarik dari skor yang dihasilkan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu aspek administrasi yang mempengaruhi lingkungan sebuah instrumen sejauh mungkin harus dibuat sama antara populasi yang dikenal instrumen. Yang keempat, aneka instruksi pengadministrasian instrumen harus disajikan baik dalam bahasa sumber maupun dalam bahasa sasaran untuk meminimalisir pengaruh aneka sumber variasi yang tidak diharapkan antar populasi. Yang kelima, manual instrumen harus berisi penjelasan tentang semua aspek instrumen dan pengadministrasian serta harus dicermati dalam penerapan instrumen pada sebuah konteks budaya yang baru. Dan yang terakhir, yang keenam, pengadministrasian instrumen harus bersifat tidak kasat mata dan kemungkinan terjadinya interaksi antara administrator dan responden harus diminimalisir. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes bakat DHT. Tes bakat DHT ini dibuat dengan maksud agar dapat mengukur kemampuan mental dari beberapa faktor, bukan hanya satu faktor, sehingga skor yang dihasilkan tidak pula satu akan tetapi sesuai dengan kemampuan yang diukur. Karena itulah tes ini dibuat agar mendapatkan prosedur penelitian yang ilmiah, terintegrasi, dan standar bagi murid-murid sekolah pada grade 8-12. Karena EQ bukanlah merupakan standar yang memadai lagi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tes minat jabatan di TROP. Tes ini banyak digunakan untuk keperluan seleksi di dunia kerja dan juga untuk pemilihan jurusan di bidang pendidikan, baik SMA, SMK, maupun perguruan tinggi. Tes minat dilakukan untuk memperkirakan minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan antara lain outdoor, indoor, mekanik, komputasi, keilmiahan, persuasi, artistik, kesastraan, musik, klerikal, dan lain-lain. Inventory minat jabatan dirancang untuk mengukur dan menganalisis minat jabatan individu. Alat ini merupakan pengukuran performansi jabatan dan bukan tes kemampuan atau keterampilan jabatan. Tujuan utama inventory ini adalah untuk membantu menemukan minat jabatan pada individu.